Aplikasi Electronic Health Alert Card atau e-Hack milik Kementerian Kesehatan yang merupakan digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara diduga telah mengalami kebocoran data. Menanggapi itu, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi P3, Arsul Sani, berpendapat jika sebaiknya publik jangan terlalu cepat menyimpulkan. Ia pun meminta kepada jajaran Direktorat Cyber Polri untuk segera melakukan penyelidikan. Menurut Arsul, penyelidikan itu dilakukan guna memastikan lebih detail mengenai dugaan kebocoran data aplikasi e-Hack. Juga bertujuan agar apa yang disampaikan kepada publik memang sesuatu yang berdasarkan fakta dan bukti, bukan hanya spekulasi. Arsul pun mengatakan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan, sehingga DPR dan pemerintah akan terus bekerja keras untuk membahas rancangan Undang-Undang PDP ini, agar masalah mengenai kebocoran data dapat ditangani dengan perlindungan hukum yang baik dan bijaksana. Ini soal isu ya, kebocoran data e-Hack ya. Saya kira memang ada baiknya jajaran Direktorat Cyber Polri kita melakukan penyelidikan ya. Tentu kita tidak bisa buru-buru menyimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran ya. Kalau kita ikuti dari apa yang disampaikan PSRN, itu kan dibilang masih utuh itu data, berarti tidak terjadi kebocoran. Nah, ada baiknya ya itu memang benar-benar diselidiki. Jadi kita kemudian menyampaikan sesuatu itu tidak berdasarkan spekulasi, tetapi berdasarkan fakta dan bukti. Nah, terlepas dari soal kasus itu, hemat saya memang Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi itu menjadi memang sangat penting untuk bisa diselesaikan. Di sisi lain, anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay mengatakan, DPR akan mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan sistem yang ada saat ini. Dikarenakan dalam situasi pandemi COVID-19, Indonesia akan semakin membutuhkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Kemenkes mengatakan bahwa data pada aplikasi e-Hack dikerjakan oleh pihak ketiga, Komisi 9 tetap meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebocoran data yang terjadi. Kita mendorong kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada ini sekarang ini. Karena semakin lama kita berhadapan dengan COVID ini, maka semakin banyak kebutuhan kita terhadap teknologi seperti ini. Jadi karena itu ini tidak boleh bocor dan mestinya semua apa yang ada di dalam e-Hack itu hanya bisa dievaluasi secara internal oleh Kementerian Kesehatan. Nah, karena itu sekarang kita berharap ada penyempurnaan sistem yang hampir sama dengan ini, tetapi yang lebih aman, ya, lebih terjaga dan tidak bocor datanya ke masyarakat luas. Sebetulnya kemarin pada saat rapat dengan Kementerian Kesehatan, ini pertanyaan sudah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Jawaban yang disampaikan pada kita bahwa memang e-Hack ini dikerjakan oleh pihak ketiga, artinya tidak langsung dikontrol di bawah Kementerian Kesehatan. Tapi meskipun demikian kita tetap meminta tanggung jawab pemerintah. Kenapa? Karena orang mau ikut memasang e-Hack itu justru karena ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV.